Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum ibu mulai menjelaskan, silahkan disiapkan terlebih dahulu buku catatannya. Pada hari ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Setelah penjelasan ini, anak-anak ibu diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi macam-macam pola bilangan, yang kedua menentukan suku selanjutnya pada suatu pola bilangan, dan berikutnya dapat membuat generalisasi pada suatu pola bilangan. Berikut ini ada beberapa buah gambar. Yang pertama ada gambar bunga. Yang kedua ada gambar beberapa jenis batik. Yang ketiga ada gambar papan catur, dan yang terakhir ada gambar kue lapis. Nah, dari gambar-gambar tersebut, apa persamaan dari gambar-gambar ini? Silahkan anak-anak ibu pikirkan sebentar. Apa yang terlihat atau yang terpikirkan oleh kalian dari beberapa gambar ini? Nah, jadi persamaan dari gambar-gambar ini adalah mereka sama-sama memiliki keteraturan. Mulai dari gambar bunga yang kelopaknya memiliki keteraturan, dan juga gambar pola batik kalau kita lihat satu demi satu itu terlihat ada keteraturan bentuk. Yang selanjutnya dari papan catur, kalau kita lihat dari warna papan caturnya ada warna hitam, putih, hingga membentuk suatu keteraturan. Begitu juga dengan gambar kue lapis. Nah, untuk berikutnya, mari kita coba untuk bermain pola. Nah, yang pertama di sini adalah gambar segitiga, lingkaran, persegi, segitiga, lingkaran, persegi. Nah, kalau diminta untuk melanjutkan gambar tersebut, kira-kira apa ya gambar berikutnya? Silakan dicobakan di buku catatannya. Segitiga, lingkaran, persegi, segitiga, lingkaran, persegi, berarti gambar berikutnya adalah berupa segitiga. Untuk gambar berikutnya, di sini ada satu buah kubus, lalu ada 3 buah kubus, ini kubus, lanjut ada 7 kubus. Kalau diminta menghitung untuk kubus berikutnya, ada berapa kubus? Silakan cobakan di buku catatannya masing-masing. Nah, ini dia, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kubus. Nah, berikut ini ada beberapa gambar lingkaran. Nah, pola apa yang dapat kalian buat dari lingkaran-lingkaran ini? Nah, ini salah satu contohnya. Yang pertama ada satu buah lingkaran, berikutnya menjadi 2 lingkaran, berikutnya menjadi 3 lingkaran, menjadi 4 lingkaran. Kalau diminta menggambar untuk berikutnya, kira-kira ada berapa buah lingkaran? Silakan digambarkan di buku catatannya. Nah, kalau kita buat dalam bentuk angka, jadi susunannya yang pertama jumlah lingkarannya ada 1, berikutnya ada 2, berikutnya menjadi 3, dan berikutnya menjadi 4, berarti berikutnya silahkan ditulis di buku catatannya. Kalau kita lihat di sini terjadi penambahan satu lingkaran pada berikutnya. Contoh dari
pola yang bisa kita buat dari lingkaran tadi. Yang pertama ada 1 lingkaran, berikutnya menjadi 3 lingkaran, jadi 5. Nah, kalau anak-anak ibu diminta menggambar berikutnya, kira-kira ada berapa lingkaran jadinya? Silakan dicobakan di buku catatan masing-masing. Nah, kalau kita buatkan dalam bentuk angka, yang pertama jumlah lingkarannya ada 1, yang kedua ada 3, yang berikutnya ada 5. Kalau kita lihat, di sini terjadi penambahan 2 buah lingkaran untuk pola berikutnya. Jadi kalau diminta untuk mengisi gambar berikutnya, silahkan dicobakan. Nah, kita lanjut. Nah, ini contoh lain dari pola lingkaran tadi. Pola yang dapat kita buat dari lingkaran tadi. Yang pertama ada 2 buah lingkaran, menjadi 4 buah lingkaran, menjadi 6 lingkaran. Nah, sama dengan yang tadi, kalau kita buat gambar berikutnya, kira-kira ada berapa lingkaran yang terbentuk? Silakan dicobakan kembali. Kalau kita buatkan dalam bentuk angka, kita lihat yang awalnya 2 lingkaran, berikutnya jadi 4, berikutnya jadi 6. Kalau kita lihat di sini terjadi penambahan 2 buah lingkaran. Jadi, silahkan dicari di buku catatan. Silahkan dicobakan di buku catatannya, kira-kira ini berapa jawabannya untuk pola berikutnya. Ini contoh gambar selanjutnya. Pada gambar pertama, ini terdapat 1 buah lingkaran. Gambar berikutnya terdapat 4 buah lingkaran. Pada gambar berikutnya ada 9 lingkaran. Pada gambar 4 menjadi 16 buah lingkaran. Kalau diminta untuk menggambarkan gambar berikutnya, kira-kira ada berapa lingkaran? Kalau kita buatkan garis pinggirnya, ini ternyata membentuk bangun datar apa? Nah, betul, ini berbentuk bangun datar persegi. Jadi, ini berhubungan dengan persegi. Ini disebut dengan pola bilangan persegi. Di mana mungkin anak-anak ibu masih ingat tentang rumus luas persegi. Untuk jumlah yang pertama itu panjang sisinya 1, jadi 1 kali 1, jadinya 1. Yang kedua 2 kali 2 menjadi 4. Yang ketiga panjang sisinya 3, jadi 3 kali 3 9. Yang ini 4, untuk gambar keempat ini 4 kali 4. Nah, kalau diminta menggambar berikutnya, kira-kira berapa jawabannya? Silahkan dicobakan di buku catatannya. Nah, ini disebut dengan pola bilangan persegi. Nah, berikutnya ada juga pola bilangan persegi panjang. Contohnya ini. Ini berhubungan dengan luas persegi panjang. Masih ingat? Luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Untuk kita lihat gambar pertama, panjangnya ada 2, lebarnya ada 1. Jadi kalau kita hitung itu 2 kali 1, artinya 2. Kalau yang ini 3 ke samping, 2 ke atas. Jadi 3 kali 2, 6. Untuk berikutnya 4 kali 3, 12. Yang berikutnya 5 kali 4. Nah, untuk gambar pertama ke sampingnya 2, gambar berikutnya 3, gambar berikutnya 4, gambar berikutnya 5. Jadi kalau diminta untuk gambar berikutnya, untuk panjang ke sampingnya berarti ada penambahan 1. Jadi ini nanti di sampingnya menjadi 6. Untuk ke atasnya, gambar pertama 1, gambar kedua 2, gambar ketiga 3, gambar keempat 4. Berarti kalau gambar kelima, ke atasnya ada 5. Jadi nanti
kamu bisa menentukan sendiri berapa jumlah lingkaran untuk berikutnya. Nah, berikutnya kita akan melihat pola bilangan pada segitiga Pascal. Nah, ini bentuk segitiga Pascal. Ini bisa nanti kita lanjutkan barisnya sampai baris ke-6, ke-7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Bagaimana polanya? Nah, bagian paling atas itu ada angka 1. Bagian kedua, baris kedua ada angka 1 lagi. Nah, untuk menemukan angka 2 ini, kita peroleh dari menjumlahkan dua angka di atasnya. Angka 1 tambah 1, 2. Sedangkan di ujung-ujungnya tetap angka 1. Sedangkan angka 3 ini diperoleh dari dua angka yang kita jumlahkan di bagian atasnya. 1 ditambah 2. Hasilnya 3. Dan untuk 3 yang ini dari 2 ditambah 1 menjadi 3. Dan di pinggir-pinggirnya tetap angka 1. Untuk baris kelima, angka 4 ini diperoleh dari 1 ditambah 3 yang menjadi 4. Untuk yang 6 ini diperoleh dari 3 ditambah 3 hasilnya 6. Lalu yang 4 ini dari 3 ditambah 1 dan di pinggir-pinggirnya tetap angka 1. Nah, jadi kalau diminta melanjutkan untuk sampai baris ke 6, 7, 8, berarti anak-anak ibu bisa melanjutkannya. Nah, berikutnya kita akan melihat pola bilangan Fibonacci. Nah, ini salah satu contohnya. Bagaimana polanya? Silakan kamu lihat sebentar. Apakah kamu menemukan polanya? Nah, jadi polanya adalah untuk menentukan urutan berikutnya, kita jumlahkan dua bilangan sebelumnya. Contohnya, 1 ini kita peroleh dari 0 ditambah 1. 2 ini kita peroleh dari 1 tambah 1. 3 ini kita peroleh dari 2 ditambah 1. Sedangkan 5 kita peroleh dari 3 ditambah 2. 8 ini kita peroleh dari 5 ditambah 3. 13 ini kita peroleh dari 8 tambah 5. Berarti untuk berikutnya silahkan dituliskan di buku catatannya. Kira-kira berapa? Berarti yang kita jumlahkan adalah 13 ditambah 8 untuk mengisi titik-titik ini. Jadi apa itu pola bilangan? Pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola atau mempunyai suatu keteraturan. Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.